Insiden tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 di perairan Bali akan dievaluasi menyeluruh oleh Komisi 1 DPR RI. Evaluasi yang dilakukan diantaranya terkait usia kapal yang sudah tua, maintenance kapal, hingga dugaan pelanggaran standar operasional prosedur yang menyebabkan kapal mengalami overkapasitas. Anggota Komisi 1 DPR RI Yan Permenas Mandenas menjelaskan evaluasi Komisi 1 DPR akan segera dilakukan terkait dugaan penyebab tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 bersama pemerintah dan juga TNI. Hal ini terkait dengan usia kapal buatan Jerman yang usianya sudah 4 dekade lebih yang masih digunakan Indonesia hingga informasi over capacity yang dilansir salah satu media nasional Jerman di mana daya tampung KRI Nanggala 402 disebut hanya untuk 33 orang. Selain itu, yang juga menyoroti usia kapal yang sudah tua sehingga seharusnya dilakukan uji coba kedalaman secara bertahap terlebih dahulu dalam pengoperasiannya. Ia mendorong agar pemerintah ke depan mengalokasikan anggaran bagi Kementerian Pertahanan agar segera modernisasi alutsista yang dinilai masih sangat kurang dimiliki Indonesia sebagai negara maritim. Nah, saya pikir evaluasi kita perlu secara menyeluruh ini. Baik itu dari sisi kebijakan, secara administrasi ya, yang langsung dibawa ke asal, ya. Tapi juga kita harus evaluasi juga dari masa operasionalnya alutsista itu jangka waktunya berapa lama. Itu. Kemudian kita harus cek dulu apakah sudah pernah di maintenance dalam 1 tahun, standar maintenance-nya berapa kali. Ada yang bisa 3, bahkan ada yang sampai 4 kali. Nah, ini kan belum kita ketahui semua ini. Jadi saya pikir kalau maintenance-nya tidak maksimal, ya, itu juga bisa mempengaruhi. Itu lagian alutsista kita, baik pesawat tempur dan kapal, ya, kalau saya lihat banyak yang di maintenance tidak sesuai dengan standar yang sebenarnya harus dilakukan. Ya, desakan untuk mengevaluasi dan memodernisasi alutsista milik TNI kembali kencang disuarakan oleh sejumlah pihak menyusul insiden tenggelamnya KRI Nanggala 402 yang membawa duka bagi bangsa Indonesia. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan tengah menyiapkan master plan pertahanan dan akan melakukan modernisasi alutsista TNI. Seperti apa seharusnya modernisasi alutsista yang dilakukan oleh pemerintah? Benarkah anggaran menjadi satu-satunya masalah untuk melakukan investasi pada alutsista TNI? Kita akan coba gali dan juga diskusikan pada malam hari ini bersama dengan 2 narasumber yang sudah bergabung dari luar studio. Saya akan ada Pak Sukamta, anggota Komisi 1 DPR RI, dan juga ada Pak Hairul Fahmi, analis militer dari ISES. Selamat malam Pak Sukamta dan juga Pak Hairul. Selamat malam. Selamat malam, Renhat. Baik, Bapak, kita membahas kemudian angin kencang terkait dengan evaluasi dan juga modernisasi alutsista milik TNI. Tentu kita masih dalam suasana ikut berduka cita atas tenggelamnya KRI Nanggala yang kemudian ikut menjadi korban adalah para patriot bangsa penjaga kedaulatan tanah laut Indonesia. Saya mungkin ke Pak Hairul Fahmi terlebih dahulu. Kita lihat setelah kejadian ini ada respon dari Menteri Pertahanan Pak Prabowo ya bahwa memang segera harus dilakukan evaluasi terhadap alutsista kita berkaitan dengan usia memang kebanyakan juga sudah cukup tua dan ada master plan yang tengah disiapkan 2 atau 3 minggu ke depan dikatakan Menhan yang berkaitan dengan pertahanan Indonesia. Kalau kita bicara soal evaluasi ataupun modernisasi alutsista, Pak Hairul Fahmi, sebetulnya menjadi kendala itu apa? Apakah anggaran menjadi satu-satunya masalah atau ada faktor yang lain, misalnya kebijakankah atau soal di luar anggaran yang ini selama ini mengganjal kalau kita bicara soal memodernisasi alutsista milik TNI? Ya, saya kira anggaran bukan satu-satunya, bukan dan juga bukan yang paling utama ya dari persoalan alutsista kita ya, termasuk dalam hal ini ya upaya modernisasinya, peremajaannya dan segala macam pemenuhan kebutuhan yang terkait dengan alutsista ini. Saya kira anggaran memang menjadi masalah, tapi bukan satu-satunya masalah. Nah, menurut saya problem kebijakan juga punya andil besar ya dalam hal ini. Terutama misalnya ini kita kaitkan dengan pergantian pemerintahan. Ya. Pergantian pemerintahan seringkali juga dibarengi dengan perubahan-perubahan atau penyesuaian orientasi kebijakan. Ya. Itu. Kemudian yang selain itu juga ada terkait perencanaan kebutuhannya sendiri. Ya. Perencanaan kebutuhan sendiri ini seringkali kita
kita sulit ya mendapatkan gambaran perencanaan kebutuhan yang sifatnya berkesinambungan gitu ya. Oke. Karena tadi ya, karena pergantian tadi kita sulit mendapatkan perencanaan kebutuhan yang berkelanjutan, bersinambungan, kemudian sudah tidak sulit bersinambungan, kemudian juga kita tidak mendapatkan skala prioritas yang jelas dan terukur. Ya kan? Kemudian selain skala prioritas tadi sudah ada, mungkin sudah ada prioritas, kemudian prioritas juga tidak disiplin untuk dijalankan. Itu yang juga ada banyak hal yang bisa membuat terjadinya perubahan dalam prioritas ini, dalam pengadaan alutsista ini yang kemudian membuat seringkali apa yang sudah direncanakan menjadi berubah gitu ya. Itu baru dari belanja alutsista sendiri. Kita kemudian juga seringkali melihat tidak sinkronnya ya, alutsista yang satu dengan yang lain yang misalnya yang relevan gitu ya. Misalnya kapal, kita sudah punya kapal yang menggunakan rudal misalnya exhaust gitu ya. Terus ya mestinya kita juga ya demi efisiensi, demi untuk juga bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lain. Mestinya kan kita prioritasnya adalah pengadaan kapal yang kira-kira punya bisa menggunakan senjata sejenis misalnya gitu ya. Itu kan mestinya dilakukan ya upaya-upaya itu ya, penyelarasan gitu ya. Itu juga kelihatannya seringkali tidak berjalan juga dengan baik. Baik, Pak Hairul Fahmi. Jadi tidak hanya kemudian soal anggaran. Iya bahwa anggaran memang menjadi salah satu kunci, tapi juga ada di level kebijakan ya tadi Anda katakan, dan seringkali kemudian orientasi kebijakannya tidak secara continuity. Nah, kemarin kita sudah lihat bahwa ada rencana dari Pak Prabowo sebagai Menhan untuk menyampaikan kepada Presiden Jokowi untuk membuat master plan yang tentu mungkin gambaran nanti mungkin akan bisa menjadi program jangka panjang terkait dengan pertahanan dan juga alutsista milik Indonesia. Anda menyambut positif rencana ini atau kemudian Anda punya poin-poin lain terkait dengan rencana dari Menhan Pak Prabowo? Ya, yang kita tahu ini kan baru diungkapkan ya. Artinya ya saya kira ini positif sih kalau memang ada rencana membuat master plan, karena tentu cetak biru ya terkait dengan pembangunan sektor pertahanan ini memang sangat penting ya. Termasuk juga untuk yang sering disampaikan soal kemandirian alutsista, pengembangan industri pertahanan dalam negeri, itu kan harus master plan-nya harus jelas begitu ya. Nah, tinggal sampai saat ini saya menyambut positif, tinggal nanti kita lihat setelah jadi nih master plan ini, kita lihat seperti apa master plan-nya, kemudian kita juga lihat nanti implementasinya akan seperti apa. Itu yang saya kira lebih penting ya. Kalau sekarang sih wacananya pasti kita sambut baik. Oke, jadi bentuk konkretnya seperti apa itu yang kemudian kita tunggu nanti aksi dari Menhan Pak Prabowo. Saya ke Pak Sukamta. Pak Sukamta, selama ini pengawasan dari DPR seperti apa Pak Sukamta berkaitan dengan alutsista kita, baik soal anggaran, soal maintenance, soal overhaul, ini kan juga menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ya. Dari Komisi 1 bagaimana pengawasannya? Ya betul, terima kasih Mas Rehat. Yang disampaikan Pak Hairul Fahmi ini tadi itu sudah menggambarkan seluruh persoalan yang terkait dengan pengadaan alutsista. Nah, di Komisi 1 ini kita sedang punya panitia kerja yang membahas, mengevaluasi soal alutsista. Jadi panja alutsista ini sudah bekerja cukup lumayan lama ya, 4 bulan ini. Kita mengundang berbagai pihak, mulai dari Kementerian Pertahanan, TNI, di semua matra, KKIP, kemudian juga kita sudah ngecek di lapangan, kondisi-kondisi di lapangan. Memang kalau kita lihat kondisi kita di lapangan ini memang memprihatinkan sebetulnya ya. Kita sudah sampaikan temuan-temuan kita ini kepada pemerintah. Kapal kita punya sekian banyak kapal, tetapi yang layak kira-kira ya less than 30% lah ya, yang kayak jalan itu kita sudah tahu. Kemudian pesawat kita ya lebih kurang begitu, alat-alat alutsista yang lain, tank-tank kita juga begitu. Jadi situasi umum kita memang sebetulnya memprihatinkan kalau kita bicara
apa adanya Oke. ya. Nah sehingga kita ini betul-betul Komisi 1 mendorong kepada pemerintah dalam hal ini karena sekali lagi pengadaan alutsista ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah, Hmm. di mana pemerintah meletakkan prioritas untuk mengalokasikan anggarannya. Ya. Bentuk mendorongnya seperti apa Pak Sukamta memang- dari panja alutsista ini? Ya, kita sudah panggil beberapa pihak terkait, nah, termasuk kita ini sedang juga mengevaluasi pelaksanaan MEF, Minimum Essential Force ya. Nah nanti kalau Pak Menhan itu menyampaikan akan ada blueprint, nah nanti akan kita lihat apakah blueprint itu masih sejalan dengan MEF atau di mana positioningnya. Nah kita ingin tahu juga karena ini kan baru wacana ya. Jadi apakah MEF masih akan terus dipakai atau akan diganti dengan sebuah perencanaan yang baru. Ya, saya kira semuanya nanti harus diperjelas di rapat di Komisi 1 dan kita berharap secepatnya mungkin kita bisa rapat dengan Pak Menhan ya di Komisi 1 supaya semua ini menjadi lebih clear, lebih jelas. Oke, nah ini juga kemudian berkaitan dengan anggaran Pak Sukamta yang tadi sudah kita bahas sebenarnya ya. Tadi juga kami sudah publikasikan bagaimana kemudian anggaran Kementerian Pertahanan kemudian dibagi lagi untuk alutsista TNI AD, AL dan juga AU. Apakah problem anggaran ini memang di DPR juga sulit untuk membahas soal itu di Komisi 1 karena seringkali kemudian dianggap anggarannya tidak ada untuk modernisasi terkait dengan alutsista TNI ini, Pak Sukamta. Ya memang sekali lagi ini kan political will nih. Idealnya untuk MEF kita itu memerlukan 1,5% dari PDB. Ya. Nah tetapi selama ini yang kita dapat itu 0,9, 0,8 gitu, masih di bawah 1%. Saya kira tahun ini adalah anggaran terbesar ya, kita mendapatkan 137 triliun untuk TNI. Itu pun masih dibagi dengan soal kesejahteraan. Nah, kesejahteraan prajurit ini tidak boleh dikorbankan untuk belanja perlengkapan alutsista, karena kesejahteraan ini harus terus didorong ya. Selama ini saya kira kita prihatin sekali kalau kita bicara anggaran ini. Misalnya awak kapal kita yang berlayar seperti Nanggala yang kita semua berduka ini, kalau dilihat dari kompensasi kesejahteraannya dalam keadaan normal, itu menurut saya tidak layak sebenarnya. Jadi kompensasi perjalanan itu perharinya ya masih untuk naik ojek dari rumah ke kantor nggak cukup gitu loh. Jadi kita berharap kesejahteraan ini tidak dikorbankan. Jadi bahkan saya berharap ini dengan meninggalnya para awak Nanggala 402 ini, sebaiknya pemerintah itu menaikkan pangkat mereka satu tingkat ya, sehingga pensiunnya nanti akan meningkat ya daripada pangkat yang sekarang ada. Jadikan mereka pahlawan Anumerta sebagai penjaga NKRI, naikkan pangkat satu level. Nah kemudian mudah-mudahan kesejahteraannya bagus. Nah selebihnya untuk belanja alutsista itu harus dengan sebuah kebijakan untuk menambah anggaran, bukan diambilkan dari porsi yang sudah ada. Kalau selama ini kan cukup nggak cukup, pokoknya sekian silahkan dibagi-bagi sendiri gitu. Nah sehingga teman-teman TNI itu kesulitan untuk membagi antara kesejahteraan atau alutsista. Jadi problem kebijakan ini satu poin ya, poin besar sekali menurut saya, poin besar. Sebab sebelum itu bisa dibagi-bagi kalau jumlahnya tidak cukup kan tidak. Walaupun sebetulnya Indonesia ini kalau dari sisi rupiah ya cukup besar ya. Kita di ASEAN itu hanya kalah dengan Singapura dibandingkan negara yang lain, tetapi ingat bahwa personil kita itu besar sekali jumlahnya dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang lain, sehingga
anggaran rutin, anggaran untuk kesejahteraan itu sudah masuk porsi yang cukup besar. Nah, sehingga anggaran untuk belanja peralatan itu porsinya memang masih cukup kecil. Itu yang terus kita dorong kepada pemerintah setiap kita membahas anggaran itu, supaya caranya itu sendiri dinaikkan. Oke. Nah, Oke. yang kedua memang juga ada problem yang disampaikan Pak Fahmi tadi Ya, terkait dengan perencanaan dan aplikasinya ya. Oke. Karena Oke. kalau di lapangan kadang-kadang prajurit-prajurit itu juga, prajurit itu kan tergantung kepada negara. Mau dikasih apapun, berapapun akan dijalankan apa adanya gitu. Nah, mereka tidak akan pernah mengeluh. Nah, tugasnya pemerintah lah untuk memberikan sarana dan prasarana yang cukup untuk prajurit kita. Oke, baik. Pak Hairul Fahmi, artinya ada problem yang cukup dilematis ya ketika kita bicara soal kesejahteraan juga, tapi juga anggaran soal alutsista. Kemarin juga Menhan sudah mengatakan akan berupaya untuk melakukan investasi besar terhadap alutsista, tapi tanpa memengaruhi soal kesejahteraan dari para prajurit ini. Apakah kemudian itu menjadi hal yang sulit dilakukan di antara dua pilihan itu? Lalu menurut Anda solusinya apa kalau kemudian kita terjebak dengan problematika anggaran, tapi di sisi yang lain soal alutsista kita ini juga perlu diberi perhatian lebih dan didesak untuk segera dievaluasi dan juga ada modernisasi. Kita bahas di segmen berikutnya. Kami harus break. Kami akan segera kembali setelah itu. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Saya ke Pak Hairul Fahmi. Pak Hairul, jadi di tengah problem soal anggaran yang dihadapkan juga dengan alutsista dan juga soal kesejahteraan, solusi yang kemudian memang bisa dilakukan oleh pemerintah atau oleh Kementerian Pertahanan juga TNI berkaitan dengan ini seperti apa agar modernisasi juga dapat dilakukan, Pak Hairul Fahmi? Ya, saya kira problem anggaran dan problem kesejahteraan ini saya kira tidak perlu dibenturkan ya. Ini masih bisa dicarikan lah solusinya saya kira ya. Pertama kalau soal kesejahteraan ya, saya kira ini juga persoalan yang sebenarnya saya juga sempat mengkritik ya, misalnya kebijakan-kebijakan yang terkait dengan inflasi perwira di tubuh TNI misalnya, yang kemudian dicarikan solusinya berupa pemekaran satuan yang mengundang konsekuensi kenaikan pangkat, kemudian menambah gemuk jabatan-jabatan itu yang kemudian juga menambah problem kesejahteraan kita ya. Selain di tengah keterbatasan anggaran ini yang sudah 50%, lebih dari 50% digunakan untuk perawatan personil, itu kemudian kan bertambah lagi bebannya dengan kenaikan pangkat ya, dengan penambahan jabatan-jabatan yang sebenarnya mestinya kita sedang berpikir efisiensi ini ya, itu juga ditahan dulu, bukan alutsistanya yang ditahan, pemeliharaannya, perawatannya, perbaikannya gitu ya, tapi ini dulu yang mestinya menurut saya perlu direm ya, kecuali yang memang dibutuhkan terkait dengan sifatnya penegakan keamanan dan kedaulatan, misalnya kayak pengembangan satuan-satuan di Kostrad, pengembangan satuan-satuan di Marinir ya, atau di armada, itu saya kira oke lah. Tapi ada beberapa satuan yang saya kira sebenarnya belum perlu ditingkatkan levelnya, itu sudah ditingkatkan. Nah, itu juga kan mengundang konsekuensi gaji segala macam meningkat kan begitu. Nah, kemudian soal anggaran alutsista ini tadi ya, saya kira ketika kita belum bisa memodernisasi ya, tentu karena ini bagi saya pembaruan alutsista kita, termasuk peremajaan dan pengadaan yang
yang dengan apa namanya alutsista dengan teknologi terkini yang kita dambakan ini kan sifatnya sebenarnya sesuatu yang maraton, tidak sprint ya. Tidak bisa kita rencanakan sekarang terus besok kita sudah berharap punya alutsista yang baru, modern, terkini begitu ya. Tapi ini sesuatu yang sifatnya maraton. Sehingga kemudian kita harus berpikir juga bagaimana dengan anggaran yang tersedia kita bisa, kalaupun kita tidak dapat yang apa namanya harga yang lebih ya katakanlah lebih efisien gitu ya dari sisi biaya, kita bisa dapat benefit tambahan. Misalnya kita meningkatkan kemampuan kita dalam melakukan negosiasi. Negosiasi apa? Negosiasi dalam misalnya soal dalam kaitannya dengan transfer teknologi, kerjasama produksi, apa namanya dalam soal fasilitas pemeliharaan, ya apa namanya ini sesuatu yang seringkali saya lihat kita lemah dalam hal ini. Ya mungkin terkait kapal selam kita masih oke lah, terkait fregat ya apa namanya proyek Sigma misalnya kita masih oke lah, kita punya kerjasama yang apa namanya ada transfer teknologi dan kerjasama produksi begitu ya. Tapi di banyak hal yang lain ini belum jelas semua, ya kan. Nah ini kalau kita tidak dapat apa namanya belum bisa mengatur apa namanya penambahan ya anggaran, saya kira benefit-benefit ini yang perlu diinventarisir juga, yang potensi-potensi benefit yang lain ya. Karena kita kan sudah dengar apa namanya amanat presiden bahwa bagaimana menjadikan belanja pertahanan ini menjadi investasi pertahanan. Nah, dan kalau kita bicara investasi juga kita juga mestinya juga harusnya berpikir lebih apa namanya panjang soal riset. Kita tidak melihat riset menjadi perhatian serius dari apa namanya pemerintah, terutama di sektor pertahanan. Bayangkan saja dari angka yang katakanlah cukup besar itu, ternyata anggaran riset kita sangat kecil. Itu masih juga digabung dengan insentif untuk perguruan tinggi dan apa namanya dan industri pertahanan. Ini kan kecil sekali. Padahal kalau kita bicara apa namanya bicara pengembangan alutsista ya kita harus bicara riset juga. Kita bicara kemandirian alutsista, kita harus bicara riset. Bicara apa namanya pengembangan industri pertahanan dalam negeri ya harus bicara riset. Ya. Mau negara kita gagah berwibawa tanpa riset, saya kira ya itu nggak akan membuat kita bisa berdiri tegak selamanya gitu ya. Karena kemanapun kita masih harus bergantung pada negara lain akhirnya. Ya, baik. Pak Hairul Fahmi, di tengah kondisi seperti ini kita mengambil momentum dari tenggelamnya KRI Nanggala 402. Tadi kan Pak Sukamta sudah mengatakan bahwa di DPR Komisi 1 sudah membentuk Panja Alutsista sebetulnya beberapa bulan yang lalu. Apa yang perlu disoroti oleh Panja Komisi 1 DPR RI, Pak Sukamta? Tadi kan dari pemerintah, sisi pemerintah ya, tadi Anda sudah menyampaikan banyak sekali kritik dan juga masukan. Untuk Panja sendiri, apa yang perlu diperhatikan oleh para wakil rakyat di Komisi 1? Ya, Panja sebetulnya berusaha untuk menggali permasalahan ini secara sistematis, cukup dalam juga. Karena kita sudah dapat data lapangannya, kita tahu perencanaannya, nah kita juga sudah punya pegangan blueprint-nya yang MEF itu. Cuman yang terus kita dalami dan belum mendapat jawaban dari pemerintah sebetulnya adalah MEF ini masih akan kita pakai atau akan kita tinggalkan dan kemudian kita buat blueprint baru. Nah, apalagi dengan kondisi yang ada sekarang ini, ya saya selalu bertanya sebetulnya karena pesawat kita ini misalnya pesawat tempur, kapal itu ya dari jumlah yang ada itu yang layak itu sekitar sebut angkanya tadi. Tapi yang operasional ya dikasih anggaran operasional itu lebih kecil lagi gitu loh. Jadi sekali lagi ini babnya adalah bab policy sebetulnya. Kita ingin dalami terus di Panja ini sebetulnya policy pemerintah ini maunya bagaimana. Karena mungkin asumsinya adalah karena kita ini dalam kondisi damai, kita tidak kondisi perang, sehingga tidak terlalu diperlukan begitu ya? Itu menjadi prioritas yang kesekian ya, mungkin prioritas keempat, kelima, keenam gitu. Namun oke lah kalau memang tidak akan perang, kemudian alutsista itu tidak menjadi prioritas hari ini. Tapi kita ingat kata Pak Fahmi tadi itu benar sekali,
kalau misalnya akan perang 10 tahun lagi misalnya, prediksi karena perubahan-perubahan geopolitik global maupun regional, terus kan tidak bisa belanja on the spot. Kita harus belanjanya itu untuk 10 tahun tuh ya belanjanya dari sekarang. Karena kalau pesen kapal selam hari ini, seperti yang di Korea itu kan pesen negosiasi buat pelaksanaan, apalagi kalau nanti ada kerjasama sebagian dibuat di Indonesia, itu ya 7 tahun, 8 tahun baru selesai sananya gitu. Nah, belum lagi nanti dipakai untuk latihan agar awak-awak kapal dan pesawat itu kemudian betul-betul menguasai peralatan. Jadi perencanaannya harus fix betul dari sekarang. Nah, yang berikutnya yang kita ingin ketahui dari pemerintah, yang kita ingin dorong terus itu adalah ya, Pak Sukamta, silakan bisa dilanjutkan. Ya. Suaranya hilang ya. Ya, kami bisa mendengar Pak Sukamta. Bisa dilanjutkan kembali. Oke, jadi kita berharap soal apa ini perencanaan pembelian. Nah, yang kedua adalah bagaimana agar kalau toh misalnya perangnya itu nanti, hari ini peralatan-peralatan yang ada itu tidak membahayakan bagi awak yang mengoperasionalkan. Oke. Jadi dalam contoh kasus kapal selam ini, kan ini persoalan yang sudah cukup lama sebetulnya. Dalam 5 tahun terakhir saya jadi di Komisi 1, hampir 7 tahun maaf ya. Itu kan ini persoalan Nanggala ini kan sudah lama, sejak dulu. Masuk retrofit, nggak selesai-selesai gitu. Nah, sehingga kita berharap kalau toh kita ini juga memiliki, tidak melakukan permajaan maksud saya, pastikan bahwa peralatan itu tidak membahayakan awak. Oke, maintenance-nya, overhaul-nya, itu yang harus diperhatikan. Bukan hanya maintenance-nya ya, tapi juga segala macam yang terkait ya. Jangan sampai kita ini sudah peralatannya tua, kemudian maintenance-nya tidak bagus, jarang dipakai latihan. Nah, ini kan jadi kombinasi yang tinggal menunggu disaster datang gitu. Oke, baik, saya ke Pak Hairul Fahmi. Kita misalnya kemarin dipakai keluar sebentar nabrak penjual kerupuk gitu. Nah, ini kan sebetulnya kondisi-kondisi yang tidak boleh terjadi karena jangan sampai nanti awak TNI, awak alutsista dari anggota TNI itu yang merupakan WNI dan sekaligus menjadi tentara itu menjadi korban karena itu harganya sangat mahal dan sebetulnya secara konstitusi juga itu tidak benar. Oke, baik. Kita harus break dulu Pak Sukamta dan juga Pak Hairul Fahmi. Saya usai jeda akan ke Pak Hairul Fahmi melihat anggaran. Kita akan coba bongkar kemudian anggaran Kementerian Pertahanan dan alokasi masing-masing untuk dukungan pengadaan alutsista dan juga modernisasi per matra ya. Seperti apa catatan dari Anda Pak Hairul Fahmi soal itu? Kita akan bahas di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Anda kembali di Newscast, kita masih membahas desakan untuk mengevaluasi atau memodernisasi alutsista milik TNI setelah kejadian insiden KRI Nanggala 402 yang tenggelam di perairan Bali. Pak Hairul Fahmi dan juga Pak Sukamta, ini kita akan sampaikan juga ada data soal angka-angka anggaran dari Kemenhan dan juga alokasi per matra ya. Nanti akan disampaikan, kita akan tampilkan, mungkin kita bisa tampilkan sekarang. Ini saya akan bacakan ini Pak Sukamta dan juga Pak Hairul Fahmi. Ini total anggaran Kemenhan ada 137,3 triliun rupiah. Kemudian alokasi anggaran untuk dukungan alutsista itu ada 9,3 triliun rupiah dan kemudian per masing-masing modernisasi dan pemeliharaan perawatan alutsista TNI AD 3,8 triliun, TNI AL 8 triliun,
kemudian TNI Angkatan Udara 8,1 triliun. Dari angka-angka ini saya ke Pak Chairul Fahmi, apa catatan Anda Pak soal anggaran berkaitan dengan alutsista yang sejak awal sudah kita bahas dan di awal tadi sudah kita bahas, ini sebetulnya ada juga soal political will dari pemerintah soal itu. Ya, saya kira kalau dari situ kan kelihatannya besar ya, kelihatan besar. Tapi jangan lupa kapal alutsista kita ini kan ya mahal ya, dan terutama di angkatan laut dan di angkatan udara ini kan selain mahal, pemeliharaannya juga menguras anggaran juga begitu ya, sehingga angka 8 triliun, 8,1 triliun itu juga saya kira tidak besar gitu ya. Tidak besar, dan kalau kita itu digunakan untuk belanja alutsistanya itu juga saya kira sangat kurang di tengah banyaknya alutsista yang sudah waktunya diganti, waktunya misalnya dialihkan menjadi dengan menggunakan teknologi yang lebih baru, lebih menjawab tantangan dan ancaman ke depan gitu ya. Itu kan kita bicara modernisasi, dan modernisasi ini kan adalah terkait dengan proyeksi ancaman ke depan ya. Nah tentu saja juga ini menjadi pertimbangan mestinya ya. Yang jelas kita melihat bahwa angka itu sebenarnya ya masih jauh dari kebutuhan, dan bahkan kalau di angkatan laut dan angkatan udara saya kira itu juga belum menjawab kebutuhan pemeliharaan kita yang luar biasa, pemeliharaan dan logistiknya ya, bahan bakar misalnya. Oke. Itu kan juga belum lagi kita harus bicara juga bagaimana menjaga dan terus meningkatkan kemampuan dari para personil yang menggunakan alutsista tersebut. Ini kan juga harus dirawat, dijaga, ditingkatkan terus kemampuannya. Melalui apa? Melalui pelatihan, melalui kemudian kegiatan-kegiatan gladi gitu ya, operasi-operasi yang sifatnya untuk meningkatkan kesiapsiagaan gitu. Itu kan hal yang harus dilakukan terus-menerus, sehingga angka-angka tadi ya saya kira masih perlu lah kita evaluasi lagi, kalau memungkinkan untuk ada yang digeser-geser ya mestinya bisa dilakukan lah. Oke, jadi angka terlihat besar, tapi itu tidak berbanding lurus dengan kita tahu bahwa bicara alutsista harganya sangat mahal, belum lagi soal perawatan tadi yang Anda tekankan. Sayangnya tadi kita sudah berusaha untuk mengundang dari Kementerian Pertahanan, tapi tidak bisa bergabung pada diskusi kita pada malam hari ini. Pak Chairul Fahmi, tadi Anda juga menekankan soal ancaman dan juga tantangan ke depan. Kita tahu secara geopolitik mungkin kebutuhan akan kapal selam kita dengan luas maritim yang cukup besar, Indonesia ini minimal ideal kita punya 12, tapi kita saat ini punya 5, di mana 2 diantaranya mungkin usia sudah cukup tua ya. Celah untuk keamanan laut Indonesia setelah tenggelamnya KRI Nanggala, apa yang perlu diperhatikan oleh pemerintah? Ya, pertama sebenarnya itu bukan ideal ya. 12 itu bukan ideal, itu minimum essential forces ya. Itu kebutuhan pokok minimum 12 itu. Jadi kalau idealnya ya kira-kira 2 kali lipatnya lah, itu idealnya. Tapi kita sampai hari ini nyatanya sebelumnya punya 5, sekarang berkurang 1 lagi menjadi 4. Nah dari 4 yang ada ini, kapal selam ini sebenarnya posisinya tidak tergantikan. Bagi angkatan laut dia adalah alutsista yang termasuk alutsista utama dengan efek deterrent paling tinggi. Dia punya kemampuan penangkalan, penghadangan paling tinggi, ya kan? Sehingga dia sangat dibutuhkan di angkatan laut. Ya. Terus kemudian, tapi kita melihat bahwa yang terjadi adalah kita sekarang tinggal punya 4. 4 ini pun yang 1 sudah seusia dengan KRI Nanggala yang mengalami musibah, begitu. Sementara 3 yang dari Korea ini juga belum optimal penggunaannya sampai hari ini. Nah ini kan tentu itu bagian nanti dari pengawasan DPR bagaimana mengevaluasi ya, apa yang terjadi sebenarnya. Tapi kita berharap kapal selam yang ada ini, sementara kita belum bisa mengadakan yang baru ya,
ini pertama harus dioptimalisasi dengan catatan bagi yang ya katakanlah KRI Cakra misalnya. Tentu saja harus ada penyesuaian beban kerja, ya, karena usia tadi, kemudian dia juga tentu saja pemeliharaannya juga harus lebih disiplin dilakukan, ya kan, itu kan seperti itu. Terus kemudian selain itu terkait dengan pengamanan di laut kita, ya tentu saja karena 4 ini tidak cukup, ya tentu harus ditopang oleh kekuatan-kekuatan dari armada yang lain. Kita punya 3 alur laut yang harus diamankan. Tidak semuanya lautan yang sifatnya dangkal, banyak yang dalam. Nah, ini kan membutuhkan kehadiran kapal selam mestinya. Tapi karena tidak ada, ya berarti kan kita harus cari solusinya. Solusinya misalnya dalam waktu dekat, misalnya kalau yang sifatnya kendaraan tanpa awak, misalnya untuk melakukan monitoring atau patroli bawah laut, kan mungkin sesuatu yang bisa diadakan dalam waktu dekat, kan gitu. Itu hal yang saya kira bisa menjadi solusi sementara, ya, bagi pengamanan laut kita, selain meningkatkan kapasitas dan frekuensi patroli di perairan kita di permukaan. Itu juga penting, tapi tentu saja tidak mungkin bisa mengcover semuanya, masih menyisakan celah rawan, terutama di kedalaman yang kita tahu sepanjang 2021 ini saja sudah beberapa kali terjadi keriuhan di bawah laut kita. Ada penemuan sea glider di Selayar dan sebelumnya di Laut Jawa. Kemudian ada pelintasan kapal selam Perancis, kabarnya begitu. Kemudian ada hal-hal lain yang riuh di bawah laut kita, dan itu tentu membutuhkan pemantauan yang ketat begitu. Oke, baik Pak Sukamta, Panja Alutsista, tadi kan Anda katakan sesegera mungkin akan memanggil Komisi 1, memanggil Menhan Pak Prabowo. Apa yang kemudian nanti akan diawasi atau akan dibahas oleh Panja Alutsista bersama dengan pemerintah? Kita belajar dari apa yang terjadi pada insiden KRI Nanggala 402. Ya, memang yang berikutnya mendesak saya kira dilakukan itu adalah audit secara ketat kondisi alutsista kita. Jadi alutsista yang sudah tidak layak ya tidak boleh digunakan lagi. Nah, kalau perlu dipastikan penggunaan alutsista itu harus sesuai dengan protapnya. Tidak boleh melebihi kapasitas muatan yang bisa menimbulkan masalah, apalagi peralatannya sudah tua. Nah, yang kedua, kalau terkait dengan permajaan dan pemenuhan kebutuhan, kira nanti kita harus pastikan roadmap-nya. Roadmap apakah kita tetap MEF atau ada roadmap baru. Yang kedua adalah perlu investasi pemerintah dalam jangka panjang untuk biayaan multi years. Kira dengan kondisi anggaran yang tadi dipaparkan, salah satu strateginya adalah dengan multi years. Nah, dalam rangka untuk pembelian alutsista, saya kira salah satu ya yang bisa dilakukan kalau kita punya kepastian bahwa dalam sekian tahun kita ini akan mengalokasikan anggaran sekian banyak, saya kira banyak negara yang akan dengan sangat senang membantu Indonesia untuk kerjasama pengadaan alutsista ini. Nah, yang ketiga adalah saya kira perlu memperkuat kerjasama dengan negara lain dalam pembangunan alutsista ini. Kita sudah mencoba dengan Korea, tapi saya kira pengalaman kita dengan kapal selam maupun dengan pesawat tempur itu bisa kita evaluasi, dan kalau perlu nanti kita cari negara lain. Saya kira masih banyak negara lain yang punya kapasitas teknologi pengembangan alutsista ini dan sangat spektakuler, jauh lebih baik daripada yang selama ini dipakai kerjasama. Nah, yang keempat, saya berharap seperti yang disampaikan Pak Khairul Fahmi itu ada alokasi yang cukup untuk penelitian, ya, untuk riset dalam rangka peningkatan daya saing dan pemenuhan kebutuhan untuk penemuan teknologi baru dan pengembangan industri dalam negeri. Saya kira ini sering disebut, pengembangan industri pertahanan dalam negeri itu sering disebut.
tetapi di dalam prakteknya saya kira ini perlu juga dievaluasi. Sebetulnya mau dikembangkan ke arah mana dan serius nggak mengembangkannya. Oke. Oke, terakhir saya ke Pak Hairul Fahmi, karena kemudian kita tahu akan ada roadmap soal master plan pertahanan Indonesia, ini juga berkaitan dengan alutsista nanti akan disiapkan. Singkat saja, Pak Hairul Fahmi, apa yang Anda harapkan dari master plan ini dan seperti apa harus pemerintah menyusun master plan soal pertahanan dan juga alutsista Indonesia? Ya, roadmap ya pertahanan, pembangunan sektor pertahanan ini tentu saja harus, menurut saya harus menggambarkan secara jelas pertama tantangan dan ancaman yang kita hadapi ya, secara baik jangka panjang, jangka menengah ya, dalam waktu dekat ini apa yang sedang kita hadapi, dan itu kemudian diterjemahkan dalam bentuk bagaimana kita membangun dan memenuhi kebutuhan alutsista untuk menjawab ancaman dan tantangan tersebut ya. Kemudian rencana-rencana itu harus disiplin dijalankan dengan skala prioritas yang jelas, harus disiplin dijalankan ya, kemudian tidak gampang berubah-ubah juga ya, dan tentu saja seperti tadi saya sampaikan bahwa ini adalah maraton bukan sprint, sehingga kita tidak perlu ambisius menggembar-gemborkan bahwa kita akan dalam waktu dekat punya begini punya begitu, karena tentu saja yang paling penting adalah bagaimana kemudian alutsista ini kita konsisten menjalankan, dan yang saya kira juga cukup penting untuk disebutkan bahwa tidak pembelanjaannya itu tidak mafia driven. Ya, artinya tidak dikendalikan oleh pihak lain ya. Kita berharap ke depan ini kita perbaikilah tata kelola alutsista kita dengan dengan baik, sehingga tidak mengorbankan nyawa-nyawa anak bangsa lagi. Ya. Baik Pak Hairul, Anda melihat selama ini ada mafia driven dalam pengadaan alutsista milik TNI atau milik Indonesia? Ya, saya kira kita ini aromanya kita tidak bisa mengonfirmasi secara langsung, tapi saya kira ini penting untuk diingatkan, karena selama ini kan kita punya keterbatasan akses informasi terhadap skema pengadaan alutsista ya kan. Jadi tentu saja ketika perubahan-perubahan, pergeseran rencana belanja kemudian tidak terjelaskan dengan baik, lalu mengundang rumor adanya hal-hal seperti itu di balik layar, dan kita berharap tidak, tapi tentu saja dalam hal ini pemerintah perlu diingatkan untuk terhindar dari praktek-praktek semacam itu, dan DPR juga perlu diharapkan untuk terus mengawasi dengan sama proses-proses pengadaan ini. Oke. Jangan sampai ada yang tadi Anda singgung ya soal mafia driven. Ini perlu kita awasi bersama juga oleh Pak Sukamta dan rekan-rekan di Komisi 1 DPR RI. Terima kasih banyak Pak Sukamta dan juga Pak Hairul Fahmi. Kita akan kawal bersama seperti apa evaluasi dan juga rencana modernisasi alutsista milik TNI. Dan sekali lagi tentu kita mendoakan yang terbaik bagi para prajurit KRI Nanggala yang telah gugur dan juga untuk keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih banyak Pak Sukamta, Pak Hairul Fahmi. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih, selamat malam. Dan usai jeda, Newscast akan segera kembali bersama dengan rekan saya Elvira Hairunisa. Tetap bersama kami.